berikut adalah aksi nyata modul 14 tentang penerapan budaya positif di SMP IT Umur Puro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rina Hesti Hairani, CGP Angkatan 8 dari SMP IT Umur Puro, Bogor. Selama pendampingan dalam program Guru Penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Dewi Puspasari dan pengajar praktik Ibu Siti Nurlaina. Bapak Ibu guru hebat, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling bekerja sama, saling mendukung, dan saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik warga sekolah. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tumbuh menjadi karakter yang membentuk sebuah budaya positif. Latar belakang aksi nyata yang saya lakukan ini adalah terbentuknya budaya positif merupakan kewajiban seorang pendidik. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya peraturan tertulis tanpa makna. Salah satu upaya yang ingin saya lakukan adalah mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan untuk murid dilakukan bersama oleh pendidik dan murid, sehingga diharapkan murid-murid memahami tujuan mulia dibuatnya keyakinan kelas dan dapat mengaplikasikannya karena dorongan motivasi internalnya. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah mewujudkan peran sebagai guru yang membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua, mewujudkan keyakinan kelas sebagai bagian dari pelaksanaan disiplin positif yang terbangun dari motivasi internal murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari dalam diri siswa
sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada budaya positif ini. Yang pertama adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lima kebutuhan dasar manusia meliputi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Poin pembahasan yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Pada pembahasan ini, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atas perhargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang pertama dan yang kedua merupakan motivasi eksternal, sementara motivasi yang ketiga merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri murid, atau dikatakan motivasi internal. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi permasalahan siswa. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Bapak Ibu guru hebat, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, maka dalam pelaksanaan disiplin positif harus mengambil posisi sebagai manajer atau minimal guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai manajer, mengapa diperlukan? Karena guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kedua, guru mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing siswa agar dapat mengatur dirinya. Dan yang ketiga, siswa diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Pembahasan berikutnya adalah implementasi keyakinan kelas. Setelah mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul 1.4 tentang budaya sekolah,
saya berupaya untuk mengimplementasikan salah satu budaya sekolah berupa keyakinan kelas. Berikut pembahasannya. Berbicara tentang keyakinan kelas, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal dan dapat dibuat oleh guru bersama murid. Keyakinan kelas merupakan hasil diskusi di antara guru dan murid untuk menentukan nilai-nilai kebaikan di kelas tersebut. Berikut ini adalah salah satu contoh implementasi keyakinan kelas di SMP Ummul Qura. Setelah guru bersama siswa membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, maka hasilnya akan ditempel di dalam kelas masing-masing yang berfungsi untuk mengingatkan bersama-sama apa saja poin-poin yang menjadi keyakinan kelas, hasil diskusi antara guru dan murid. Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di level 7. Sedangkan ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kelas 8. Kelas 9 pun ikut membuat keyakinan kelas atau kesepakatan di kelasnya. Bapak Ibu guru hebat, pembahasan berikutnya adalah implementasi kesepakatan pada mata pelajaran. Setelah sebelumnya kita membahas tentang implementasi kesepakatan kelas, berikutnya adalah bagaimana guru mata pelajaran membuat kesepakatan atau keyakinan pada mata pelajarannya sendiri bersama-sama murid. Berikut ini adalah kegiatan yang saya lakukan ketika membuat keyakinan mata pelajaran di kelas 8F. Saya selaku guru bersama-sama siswa membuat beberapa kesepakatan. Siswa dipancing untuk menyampaikan apa itu kesepakatan dan apa saja yang menjadi kesepakatan yang dimunculkan di kelas 8F. Selanjutnya, saya menulis beberapa poin yang mereka ajukan. Ada beragam pendapat yang mereka sampaikan, namun kita tuliskan dulu poinnya satu persatu. Selanjutnya, kita mencoba mencari beberapa poin yang sama atau yang beririsan. Selanjutnya, jika ada kata-kata yang menggunakan kalimat negatif, sebisa mungkin kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah tersusun beberapa kesepakatan, maka guru dan murid membuat poin-poin yang menjadi kesepakatan di mata pelajaran IPA. Selanjutnya, poin-poin yang telah menjadi kesepakatan tersebut
dicantumkan dalam sebuah lembar hasil kesepakatan dan kemudian ditempelkan di kelas untuk sama-sama memudahkan siswa, guru mengingat kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kakak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan mata pelajaran IPA. Nah, silakan dari kakak ada nilai-nilai kebaikan apa saja yang mau kita buat dan itu menjadi kesepakatan bersama saat pelajaran IPA. Boleh? Ada yang mengajukan dulu? Itu boleh disebut kesepakatan atau keyakinan. Ya, jadi kakak enaknya mau apa? Keyakinan atau kesepakatan? Enaknya apa? Keyakinan pada mata pelajaran IPA atau kesepakatan pada mata pelajaran IPA? Kesepakatan. Kita buat ya. Aduh, habis. Ada yang punya spidol? Kesepakatan mapel IPA. Oke. Ustazah kumpulkan dulu masukan dari kalian, nanti kita rumuskan jadi satu. Oke, raise hand. Siapa yang punya pendapat atau masukan kira-kira apa saja yang buat kalian harus disepakati baik oleh kalian dan ustazah juga tentu. Oke, satu. Nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Boleh betul. Tidak boleh tidur. Emang ada tidur lagi? Di meja sana ada nggak ustazah? Oke, tidak boleh tidur. Ustazah tulis ya. Tidak boleh tidur. Apalagi yang kedua? Ustazah, ini yang nggak boleh semua. Nanti kita akan ubah kata negatif menjadi kalimat positif. Ya, kita kumpulin dulu. Boleh makan permen. Gimana kak? Boleh nggak makan permen? Boleh ya. Tapi nggak boleh permen karet. Iya. Sekarang Ustazah tanya, emang kenapa kalau makan permen? Biar nggak ngantuk Ustazah. Biar nggak bosan. Iya, biar nggak bosan, biar nggak ngantuk. Tapi kalian yang lain keganggu nggak kalau ada temennya makan permen? Nggak keganggu? Nggak kutuk-kutuk gitu nggak ya? Kita tulis dulu ya. Oh, di mood aja. Nggak boleh makan permen karet, tapi boleh ngemut makan permen. Oh gitu ya? Kalau nggak makan permen apa? Boleh makan permen. Tapi bukan permen karet. Ya. Habis ya. Di situ harus ketemu ya, Kak. Oke, yang ketiga apa? Nggak boleh telat mengumpulkan tugas. Tidak boleh telat ngumpulin tugas. Boleh. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Oke. Off dulu, Kak. Enggak. Selanjutnya yang keempat. Apa, Kak? Yang keempat. Apa, Mira? Ayo. Tepat waktu. Tepat waktu hadir ke kelas. Tepat waktu hadir ke kelas. Apa lagi? Ayo, Kak. Apalagi ayo, Kak. Biasanya kalau lagi belajar, apa aja sih yang penting buat kalian perhatikan selama pembelajaran? Papan tulis itu alatnya, kegiatannya. Boleh nggak ada yang ribut? Boleh nggak ada yang main ledek-ledekan? Apa kira-kira? Hah? Tidak boleh bully. Boleh kakak sederhanakan jadi kalimat apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Tidak boleh apa tadi? Ada tidak boleh ngobrol. Sampai tidak boleh ngobrol jika berarti ada berapa nilai nih? Yang kelima tadi apa? Saling menghargai. Saling menghargai itu, Hani boleh kasih contohnya apa nih? Misalnya,
Saling menghargai itu banyak loh Kak. Contohnya apa? Saling menghargai pendapat. Apalagi? Apa Kak? Hah? Menghargai pencapaian. Oh, jadi kalau ada nilainya gede, ada nilai kecil, pokoknya saling menghargai, nggak boleh ngehina. Oke, boleh. Jadi saling menghargai ini luas ya. Nggak boleh ada ngeledek kalau nilainya kecil. Kalau beda pendapat harus dihargai, wajar beda pendapat begitu ya. Oke. Tadi kata bagus apa tuh? Oh. Yang nggak bawa buku tulis keluar Bu. Iya Kak, ada satu nih. Setuju nggak? Tidak boleh ngobrol pada saat guru menjelaskan, karena mata pelajaran IPA cukup berat untuk dipahami. Setuju nggak Kak? Setuju. Kalau ada ngobrol DP. Oh, nah, tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Oke. Tadi apa yang tadi yang satu lagi Kak apa? Apa Kakak tadi? Pada masuk kuliah. Enggak tahu. Katanya jadi kalau kerja lewat tugas atau yang dituliskan masuk. Oh, kalau nggak bawa tugas bagaimana gitu. Nah, Kakak baiknya kita rumuskan ini dulu. Masih ada nggak sebelum kita merumuskan? Baiknya nanti kalau ada yang tidak melakukan seperti apa? Berarti kan dia tidak menghargai kesepakatan kelas kita. Ya. Ada yang mau nambahin dulu nggak ini? Udah. Apa? Nggak boleh sibuk sendiri kalau saya lagi nerangin. Nggak boleh sibuk sendiri kalau lagi nerangin. Serupa nggak dengan ini? Berarti ini kalau tidak boleh sibuk sendiri, nanti kita rumuskan jadi satu ya, karena mirip ya. Apa tadi? Tidak boleh sibuk sendiri saat guru menerangkan. Bapak Ibu guru hebat. Yang keenam adalah implementasi penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada siswa. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, lebih mempunyai disiplin positif, dan dapat memulihkan dirinya ketika dia berbuat kesalahan. Berikut ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saat penyelesaian masalah oleh guru dengan menggunakan segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru menanyakan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Berikut ini adalah kasus yang pertama yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan murid. Ara adalah siswa kelas 8D yang juga anggota OSIS SMP IT Ummul Qura. Tampak duduk di luar kelas, sedang mengerjakan tugas mata pelajaran IPA yang belum dikerjakannya. Padahal saat itu Ustazah Astianti sebagai guru mapel IPA sedang mengajar di dalam kelasnya. Ternyata sudah 3 kali Ara tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah Astianti. Pada saat rapat level 8, beberapa guru mengeluhkan hal yang sama. Ara yang sering tidak mengerjakan tugas mata pelajaran yang diberikan. Bahkan ada beberapa guru yang menyampaikan Ara sering tertidur saat pembelajaran berlangsung. Namun, hal itu berulang beberapa kali, bukan hanya pada saat mata pelajaran IPA saja. Ternyata di beberapa mata pelajaran lain pun Ara seringkali tidak mengerjakan tugas. Ketika ditanyakan mengapa Ara seringkali tidak mengerjakan tugas, ternyata ada beberapa alasan Ara. Ara seringkali tidur larut malam. Akhir-akhir ini Ara selalu menggunakan HP-nya hingga larut malam. Rupanya Ara aktif membuat konten di akun TikTok-nya sehingga larut malam. Ternyata bukan hanya itu saja, Ara juga sedang ketagihan mengikuti salah satu serial drama Korea yang berseri yang tengah viral. Akhirnya, Ara diajak berdialog dengan wali kelasnya untuk menggali permasalahan Ara tersebut. Apalagi Ara adalah salah seorang pengurus OSIS yang seharusnya menjadi model bagi siswa lainnya terkait pelaksanaan budaya positif di sekolahnya. Ara memang ustazah mengganggu waktu Ara
juga ya, capek juga ya. Kira-kira Ara punya solusi nggak untuk mengatasi permasalahan Ara? Misalnya tadi gimana caranya Ara bisa mengatur waktu Ara tidak tidur sampai malam, atau misalnya Ara mengatur waktu kegiatan Ara dan lain-lain. Kira-kira Ara punya ini nggak? Punya solusi nggak buat Ara? Mungkin planning ya, jadwal harian Ara ya. Planningnya yang nyusun siapa? Anaknya Ara sendiri ya. Nah, kira-kira planning itu membantu Ara nggak? Membantu Ara ya. Nah, kira-kira ada manfaatnya nggak planning itu kalau udah Ara buat? Gitu ya. Nah, berarti Ara menyadari ya kalau sering nggak ngerjain tugas, terus tiduran di kelas, itu hal yang positif atau negatif? Negatif ya. Ara ingin mencoba memperbaiki itu. Kira-kira menurut Ara hal apa yang sudah Ara tidak tepati terkait dengan keyakinan kelas di Ara? Mungkin juga tepat waktu apa lagi sedang tiduran. Nah, itu sebetulnya sudah sepakat tidak boleh dilakukan ya. Baik. Terima kasih Ara, hari ini Ara sudah terbuka sama Ustazah. Mudah-mudahan rencana Ara untuk membuat planning kegiatan bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan Ara bisa bersemangat untuk melakukannya tepat waktu. Jadi Ara nanti bisa mengatur waktu, mengerjakan tugas, dan Ara cukup istirahatnya. Oke. Terima kasih Ara ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Umu Kuro Champion di sekolah kami, yaitu kegiatan lomba-lomba antar kelas setelah pelaksanaan PAT selesai. Suatu ketika Hansa tampak sangat marah pada Naila. Ternyata Hansa merasa Naila dan tim basketnya bermain kasar pada saat lomba basket. Saya akhirnya memanggil Hansa dan menanyakan alasan mengapa Hansa marah. Berikut percakapan antara saya dengan Hansa. Assalamualaikum Hansa. Mohon maaf ya, Ustazah mengganggu waktu Hansa. Lagi pelajaran apa nih? Oke, baik. Gini Kak Hansa, Ustazah dapat laporan. Kemarin pada saat UTC, Hansa sempat teriak-teriak ya di lapangan ya. Pada saat lomba apa Mas? Basket, belajar basket ya. Itu kenapa Hansa teriak-teriak dan marah-marah di lapangan? Dicik gitu. Oh. Kenapa mereka? Dorong ya. Ya Allah gitu ya. Pantesan. Saya paham sih kalau Hansa jadi marah ya dan teriak-teriak. Tapi apakah penyelesaiannya harus dengan teriak-teriak begitu Hansa? Enggak gitu ya. Nah, Hansa, kalau seandainya suatu saat Hansa lomba lagi nih dan Hansa ketemu dengan kelompok yang sama bermain kasar, kira-kira apa yang akan Hansa lakukan? Saya akan Gitu ya. Terus nanti bagaimana cara menghadapi teknik bermain mereka yang keras itu? Gimana upaya Hansa? saya akan melaporkan Gitu ya. Atau mungkin tidak hanya ke juri, mungkin bisa ke juri yang lain kali ya untuk menyampaikan masukan supaya bermainnya lebih sportif ya. Jadi kira-kira apa yang Hansa lakukan ini sebetulnya
eh, menyalahi keyakinan kelas kita nggak? Iya, Bu. Apa keyakinan yang mana itu menurut Hamzah? Ada yang menghormati sesama. Oke, menghargai dan menghormati sesama. Baik ya Hamzah ya. Eh, terus semangat ya untuk jadi atlet basket ya. Tapi sekali lagi Ustazah ingin tanya, seandainya nanti Hamzah menemukan kejadian yang berulang, akan Hamzah lakukan? Menahan emosi, lebih sabar ya. Tapi kalau keberatan, bagaimana Hamzah lakukan? Ya, mudah-mudahan itu jadi solusinya. Good job Hamzah, mudah-mudahan kamu tidak patah semangat untuk tetap bermain sportif, dan yang terpenting bisa mengendalikan emosi. Oke, terima kasih Hamzah ya. Mudah-mudahan Hamzah bisa melakukan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas Hamzah. Terima kasih Hamzah. Assalamualaikum. Bapak Ibu guru hebat, demikian kasus-kasus yang muncul dan diselahkan dengan pendekatan segitiga restitusi. Dengan demikian, saya berharap restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu fokus pada karakter dan bukan tindakan. Dan yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah. Apa kabarnya? Maaf mengganggu waktunya dari siang hari. Perkenankan saya menyampaikan diseminasi ngobrol. Jadi ada yang bertanya ya belum? Diseminasi apa sih? Jadi diseminasi itu seperti saja saya menyampaikan kembali apa yang sudah saya
Dulu nggak pakai helm. Siapa pakai helm? Kalau Bulia pakai helm. Alasannya takut ditangkap polisi. Jika kalau nggak ada polisi, Bulia mah bisa aja. Nah, antara Bu Atika sama Bulia itu sama nggak teman-teman? Beda. Ada yang berdasarkan dari motivasi internal. Kira-kira Bu Atika ada yang Bulia? Bu Atika. Kalau Bu Atika di jalan nggak ketemu polisi
Nah, lebih lembut ya makannya, lebih bersahabat. Anak juga jadi kerja teman ya. Nah ini tipe sebagai teman. Kita lihat dampaknya. Nah, kita sertifikat dulu lama, 9 bulan, hangat, iya bagus sih. Tapi ternyata efeknya apa? Nah, jadi murid akan lihat kalau guru piketnya ibu itu aman, tapi kalau guru piketnya ibu nggak aman. Jadi murid nggak mandiri, dia akan memilah-milah ya. Jadi ini nggak terbentuk juga, ini masih motivasinya. Nah sekarang ada begini naik lagi lebih baik, guru sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini sesuatu yang selalu dihubungkan dengan aturan. Nah masih sama sebenarnya. Di bawahnya tak ada. Kira-kira itu positif nggak bisa? Positif ya. Tapi tetap ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kita lihat. Ini larinya ke aturan. Oke. Aturan ini.
yang ingin saya ajak adalah kita berupaya menjadi guru yang bermakna bagi anak-anak kita. Salah satunya adalah ambillah posisi kita sebagai guru. Belum lagi nanti ada posisi lain yang sangat dinantikan, karena anak akan nyaman dengan kita, anak akan senang dengan kita, sehingga dia bersemangat untuk belajar dan terbentuk karakter yang terbangun positif. Ya. Jadi mari Ustazah kita bentuk lingkungan positif di sekolah kita sehingga berbudaya berangkat dari budaya-budaya positif yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya keburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Untuk lebih berkahnya pertemuan ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bisa jadi ketika dia
kenapa ke sekolah pakai helm? Itu keamanan, alhamdulillah. Kalau untuk keamanan, mau ada polisi nggak ada polisi akan pakai helm. Beda misalnya dengan seseorang yang ketika dia mau pakai helm, dia berpikir, wah kayaknya ada polisi yang lagi bertugas takut ditilang. Maka itu bukan nilai yang bukan bentuk kedisiplinan karena motivasi internal. Mungkin Ustazah Eti tadi berpikir, oh ya karena keamanan, begitu ya Ustazah. Dengan demikian pula ya anak-anak. Nah sekarang Ustazah, salah satu tanggung jawab guru itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan positif sehingga di sekolah kita itu muncul kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan itu yang menjadi karakter dan akhirnya membentuk budaya positif. Nah, disiplin ada yang positif, ya jadi disiplin positif yang tadi saya sampaikan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu yang harus dilakukan dulu itu adalah penerapan disiplin positif. Tadi tujuannya apa? Menciptakan murid-murid bisa disiplin dan menanamkan motivasi menjadi apa yang dia inginkan, menghargai dirinya sendiri, dan itu motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Nah ini Ustazah, kalau motivasi itu dari dalam dirinya, ini yang di poin ketiga, dia akan melakukannya dengan senang hati karena dia yakin bahwa itu adalah nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi kalau motivasi itu satu untuk menghindari hukuman, untuk menghindari nggak nyaman melanggar peraturan, melanggar budaya sekolah, atau hanya ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, itu berarti masih motivasinya eksternal. Nah, Ustazah, kalau kita lihat posisi guru, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Jadi kalau ada kesalahan kita hukum gitu ya. Yang kedua, kita berbuat seolah-olah supaya anak itu merasa tidak bersalah. Jadi misalnya gini, kakak jangan begitu loh, Ustazah nanti kan ditegur sama kepala sekolah. Nah itu pun tipu guru ya. Nanti kalian kita tipu yang mana? Yang ketiga, ada guru itu gayanya itu seperti teman. Gimana sih? Belajarnya lebih jangan lupa kerjain tugas, itu teman. Terus ada juga yang pemantau itu tipenya dia akan mengkaitkan itu dengan nilai-nilai. Kakak ini tidak mengerjakan tugas, dan ketika kakak tidak mengerjakan tugas itu ada sanksinya kan? Ada. Nah itu, jadi dia akan mengkaitkan dengan sanksi atau dengan konsekuensi. Nah beda dengan guru yang berfungsi sebagai manajer. Kalau guru yang berfungsi sebagai manajer, dia akan mengembalikan itu ke anak, dan dia akan menggali ya kesadaran anak itu sampai akhirnya si anak itu betul-betul menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan itu artinya
Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini posisi hukum. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Kita bahas Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Tipe yang Maaf, Bu. buat salah. Maaf. Cepat. Kemudian yang berikutnya, kalau seperti ini, jadi murid merasa bersalah dan dia malah menjadi rendah diri dan menarik diri efeknya. Yang ketiga, ini sebagai teman ya. The Bluetooth device is ready to pair. Ini kayak seperti teman, tapi juga akhirnya punya ini ya, dampaknya juga nggak panjang. Ini yang sebagai teman, jadi dia masih bersahabat ya. Akhirnya juga tipenya biasanya kalau sebagai posisi teman dulu kegiatan ramah seperti bus dan gurau, dan akhirnya murid juga akan merasa senang, aman dan akrab sebetulnya. Cuma memang kelemahannya itu masih dorongan eksternal, belum dari dalam diri. Yang berikutnya tidak tahu. Ini sebagai pemantau, nanti dikaitkannya dengan peraturan. Ketika terlambat, apa aturannya? Masih lebih baik sebetulnya dari yang sebelum-sebelumnya ketika peran-peran yang diperankan oleh guru tadi. Jadi bicara tentang konsekuensi. Nah, kebanyakan mungkin model kita seperti ini ya sekarang. Ketika anak terlambat dikaitkan dengan konsekuensi, apa konsekuensinya? Ini yang tipe pemantau. Nah, yang terakhir ini yang fungsi guru sebagai manajer. Ini sudah paling tinggi karena motivasi internalnya sudah dibangun.
Ya, ada coaching ya. Keyakinan sekolah nanti kemarin bisa saya yang keyakinannya kepada ini seperti itu. Jadi yang form manager ini nanti mengkaitkan dengan nilai-nilai yang sudah ada harus disepakati. Dia dicari mengajak solusinya. Jadi anak akan memutuskan ya mereka ya. Jadi model coaching ya. Nah ini nanti muncul motivasi, oh iya supaya dia terlambat solusinya nyalain alarm dan lain-lain. Minta bangunin kakaknya dan gitu ya, bisa ini membedakan peran guru yang bisa dimainkan dalam pelaksanaan budaya sekolah. Sedikit lagi saya ingin melanjutkan yang tadi. Jadi Ustazah, salah satu penerapan dari budaya positif ini adalah membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang merupakan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama antara guru dengan murid-murid. Jadi ketika nanti ada satu pelanggaran kedisiplinan, maka kita akan kembalikan lagi ke anak-anak. Bahkan kita kan sudah membuat ini sama-sama. Jadi diupayakan bahwa itu dibangun dari anak-anak untuk mereka juga. Maka ketika nanti ada pelanggaran, maka ini yang akan dikembalikan lagi ke mereka. Bagaimana dengan kesepakatannya? Nah, yang terakhir Ustazah, ada salah satu bentuk penerapan kedisiplinan dengan model restitusi. Kalau kan kita tadi sebelumnya mengenal ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi ini salah satu contoh yang kita lakukan di sekolah selama ini, budaya sekolah ya. Ketika anak terlambat ada konsekuensinya. Ketika anak tidak menggunakan seragam atau rambut gondrong ada konsekuensinya. Nah, ada tingkatan lagi yang lebih bisa menggali motivasi internal, yaitu restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan posisi bagi anak ketika dia ingin memperbaiki kesalahan dan mereka bisa kembali lagi, oh iya saya sudah melakukan kesalahan dan saya akan memperbaiki ini. Jadi dia nanti tidak akan minder ketika dia kembali ke kelompok teman-temannya. Nah, restitusi ini ada 3 langkah Ustazah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi misalnya contohnya misalnya begini, ketika seseorang melakukan kesalahan, si guru itu nanti tadi yang sudah dicontohkan ketika Nadan terlambat ya, kenapa kakak terlambat gitu ya. Kemudian si guru akan melakukan stabilitas identitas. Jadi dia akan menanyakan alasan kenapa dia terlambat. Kemarin kenapa terlambat 3.000. Kemudian nanti validasi tindakan yang salah. Nah, guru itu menyatakan, misalnya, ibu mengerti kenapa kakak terlambat. Nah, terus nanti dia akan diajar apa kira-kira yang ingin kamu perbaiki. Jadi sebetulnya validasi tindakan yang salah itu guru menyampaikan bahwa guru memahami kesalahan yang dibuat, tapi nanti di akhir dia akan menanyakan keyakinan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki itu. Nah, itu yang digali adalah kesadaran si anak sehingga muncul nanti motivasi untuk memperbaikinya. Itu satu saja. Jadi mudah-mudahan ini bisa secara perlahan kita aplikasikan. Mungkin yang paling sederhana adalah bagaimana penerapan di kelas seperti yang sudah kita lakukan di MPS kemarin. Ini terima kasih Ustazah sudah juga membantu mengawal penguatan budaya positif di kelas kita. Jadi ini yang sudah kemarin disampaikan oleh Ustazah ya, membangun budaya positif itu bagaimana kita
Safi kalau ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Nanti boleh ditanya juga tuh ke anak-anak di kelas bagaimana dengan penerapan apa namanya budaya positifnya juga silakan ini semua ya. Tapi anak-anak itu menentukan sendiri semua ya, dan mereka memunculkan itu ya. Nanti kedepannya saya akan mencoba untuk membangun keyakinan di setiap makro. Saya sudah coba untuk membangun keyakinan di makro IPA. Oh, udah juga ya, alhamdulillah. Nah itu ternyata efektif tuh. Jadi ada pernyataan anak-anak yang unik juga ketika membuat kesepakatan di kelas IPA. Mereka, Ustazah boleh nggak makan permen gitu ya? Menurut kalian gimana? Mengganggu nggak kalau makan permen? Enggak Ustazah, mengganggu kalau makan permen karet. Akhirnya ya, saya tanya alasannya, kenapa boleh makan permen? Soalnya jam pelajaran IPA seringnya siang, sering ngantuk, cara menghilangkan ngantuk makan permen. Ini buat kesepakatan, boleh tapi tidak, bukan makan permen karet, boleh minum, boleh makan, tapi bukan makan yang lain gitu. Dan itu tidak mengganggu komunikasinya. Ketika sepakat, ya akhirnya mereka jadi mengontrol antar teman mereka sendiri. Dan ada lagi pernyataan dari mereka yang unik tuh. Apa kira-kira keyakinan ketika kita memberikan IPA? Nggak boleh tidur, gitu. Oh berarti ketika ada yang tidur mereka saling ngetin. Gimana caranya supaya teman-teman kita nggak tidur? Dibangunin Ustazah, suruh ke kamar mandi atau kasih game atau apa dan lain-lain. Jadi begitu ya Ustazah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Barangkali ada yang ingin merespon atau mengomentari atau ingin bertanya sebelum saya tutup, monggo Ustazah. Gak ada ya? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya penerapan budaya positif itu bisa kita terapkan perlahan-lahan. Karena perubahan itu tidak bisa langsung. Mudah-mudahan dari hal yang kecil dulu tadi kita awali dari keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengambil peran guru sebagai manajer yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya dalam implementasi budaya positif di SMP IT Umukuro Bogor. Semoga upaya kecil ini sebagai langkah awal terbentuknya budaya positif di sekolah kami dapat ditingkatkan dengan berjalannya waktu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rina Hesti Hairani, CGP Angkatan 8, SMP IT Umul Qura Bogor.